全民剧。娘们！全面魔域。屁！ Halo guys, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Immortality untuk part yang ke-10 dan 11. Bagi kalian semua yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Immortality. Di video kali ini, Pangeran Merah Muda menghisap energi dari Senior Mo dan membuat Senior Mo mati tak berdaya. Lalu Fang Han memberanikan diri untuk menyerangnya, namun serangannya pun sia-sia dan membuat Pangeran Merah Muda sangat marah. Ia mengatakan kalau Fang Han hanyalah murid biasa, tapi kenapa bisa menyerang dirinya? Dan ia tahu kalau di dalam diri Fang Han pasti ada menyimpan sihir. Dan ia ingin mengambil rahasia sihir yang ada di dalam tubuh Fang Han. Fang Han pun merasa dirinya ceroboh. Dan jalan satu-satunya, ia harus menggunakan metode pertarungan pedang yang dipelajari di Huang Quan untuk melawannya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Mereka pun saling menyerang dengan pedang sihirnya. Namun Fang Han selalu ditekan oleh Pangeran Merah Muda. Dan ia mengatakan kalau ia akan membunuh Fang Han dengan cepat. Lalu Fang Han harus menemukan celah dan kesempatan untuk mengkonternya. Ia tahu kalau Pangeran Merah Muda sudah terluka parah karena pertarungan sebelumnya. Di saat Fang Han mempunyai kesempatan untuk menyerangnya, ia langsung melempar senjata pedang sihirnya ke arah Pangeran Merah Muda. Namun Pangeran Merah Muda tahu akan hal itu. Ia pun menertawakan Fang Han. Karena menurutnya Fang Han hanya mempunyai kultivasi yang rendah. Dan tidak mungkin serangannya menembus pakaian ajaib kapas darah miliknya. Fang Han pun merasa putus asa dan hanya bisa menahan serangan pedangnya. Ia mengatakan apakah ia akan mati di sana. Pangeran Merah Muda ingin melihat Fang Han berapa lama ia akan menahan serangan pedang sihirnya. Dan ia akan menyerap esensi jiwa Fang Han dan mengambil pusaka yang ada di dalam tubuh Fang Han. Ia pun mengeluarkan teknik mata penyerap jiwa untuk menyerang Fang Han. Lalu Fang Han mencoba mengkonternya dengan teknik spiritual Yuan Chen-nya. Seketika Pangeran Merah Muda terkejut melihat Fang Han menggunakan teknik spiritual Yuan Chen. Fang Han tahu kalau lukisan Huang Quan juga ada sekumpulan asap serigala yang pernah diserapnya. Dan Fang Han akan mencoba menggunakannya. Di saat bersamaan, Nona Hongyi mencoba menyerang Pangeran Merah Muda di saat ia lengah. Namun serangan Nona Hongyi sia-sia dan hanya membuat Pangeran Merah Muda semakin kesal dan marah. Ia pun menghampiri Nona Hongyi. Di saat itu juga Fang Han pun sangat terkejut melihat pedang hasrat merahnya hilang ditelan oleh lukisan Huang Quan. Dan membuat Pangeran Merah Muda kebingungan karena aura pedang miliknya menghilang. Lalu tanpa basa-basi, Fang Han langsung mengeluarkan teknik asap serigalanya. Namun, asap serigala itu tiba-tiba menyerang ke arah Fang Han. Dan Fang Han tahu kalau sebelum memakainya ia harus menyatukan darahnya terlebih dahulu. Ia pun menyatukan darahnya dengan asap serigala tersebut. Seketika asap serigala itu berbalik dan menyerang Pangeran Merah Muda. Dan membuat Pangeran Merah Muda tak berdaya dan mati olehnya. Nona Hongyi tidak menyangka kalau Pangeran Merah Muda yang memiliki sebuah pil yin yang panjang umur bisa mati di tangan Fang Han. Nona Hongyi pun memberi hormat dan ia sangat berhutang budi atas pertolongannya. Ia juga berkata kalau ia tidak menyangka jalan kultivasi sangat tragis seperti itu. Lalu Fang Han mengatakan Senior Mo mati dalam pertarungannya. Namun Senior Yuan kabur meninggalkan semuanya. Nona Hongyi pun baru tahu kalau Senior Yuan adalah orang yang sangat licik. Di saat itu juga tiba-tiba 10 Jenderal Iblis Yaksa kembali hidup dan akan mengamuk. Lalu Fang Han mencoba mengambil senjata cambuk milik Senior Mo untuk mengalahkannya. Namun tiba-tiba lukisan Huang Quan milik Fang Han menyerapnya dan membuat Fang Han seketika pingsan. Beberapa saat kemudian Fang Han pun masuk ke dalam ilusinya. Fang Han merasa kalau dirinya berada di dalam lukisan Huang Quan
Dan ia juga melihat kalau yaksa terbang ada di dalam lukisan Huang Quan tersebut. Cambuk tali ayam langit pun hancur dan jiwa dari pusaka tali ayam langit pun muncul. Jiwa ayam langit itu pun bertarung dengan penunggu lukisan Huang Quan, yaitu ular naga. Mereka saling menyerang satu sama lain. Naga Huang Quan pun berhasil mengalahkan jiwa ayam langit itu dan menghancurkannya. Namun naga Huang Quan terluka dan terjatuh. Di sisi lain, senior Yuan bertemu dengan senior besar Hua Tiandu. Ia pun memanggil dan menghampirinya. Ia melapor kepada senior besar Hua kalau ia habis bertarung melawan iblis merah muda. Dan senior Yuan menyalahkan Fang Han atas kekalahannya karena Fang Han menolak memberikan pedang pusaka angin milik juniornya, sehingga formasi pedang junior Mo tidak sempurna dan dirusak oleh pangeran iblis. Ia juga mengatakan kalau semua juniornya sudah diracuni oleh 6 hasrat petir Yin milik pangeran merah muda. Senior Yuan bisa kabur dari iblis merah muda karena jubah emas hijaunya. Sedangkan tali ayam langit milik senior Hua Tiandu dan pedang perak ular milik senior Yuan juga sudah direbut oleh iblis merah muda. Senior besar Hua pun langsung pergi ke tempat di mana para juniornya bertarung dan meminta senior Yuan mengikutinya. Kita kembali ke Fang Han. Fang Han mencari di mana naga tersebut jatuh. Tak selang berapa lama, Fang Han melihat seseorang yang tidak berdaya di sana. Ia pun menghampirinya. Fang Han tidak sengaja memegang tanduk dari orang tersebut. Ia pun sangat terkejut. Lalu ia berpikir kalau orang bertanduk itu adalah seekor naga yang bertarung tadi. Di saat Fang Han mencoba membangunkannya, ia sangat marah kepada Fang Han. Lalu ia menjelaskan kalau dirinya adalah jiwa pusaka dari lukisan naga Huang Quan, yaitu nadi naga sungai Huang Quan, dan ia bernama Nagayan. Ia mengatakan kalau tubuhnya terluka berat dan kekurangan banyak vitalitas, dan cuma tersisa 1 jiwa cacat yang sudah lama tertidur. Ia juga tahu semua hal yang dilalui oleh Fang Han. Dari pertama kali Fang Han menerima pusaka lukisan Huang Quan, berlatih terus-menerus sampai Fang Han bertarung melawan iblis merah muda. Ia juga menjelaskan kepada Fang Han, setelah ia menyerap esensi jiwa murni dari jiwa tali ayam langit itu, ia baru bisa memulihkan sedikit vitalitas dan menjadi bentuk manusia. Ia berkata kalau lukisan Huang Quan adalah pusaka peninggalan kaisar sekte iblis. Orang yang mendapatkan pusaka itu akan mendapatkan dunia. Lalu Nagayan meminta Fang Han menyatukan sekte Huang Quan milik Raja Iblis yang terpisah menjadi Raja Huang Quan, memenuhi keinginan yang belum dicapainya. Fang Han mungkin tidak terpikirkan kalau kepercayaan yang mereka anut sebagai petapa yang mengelompokkan semua makhluk menjadi 3, 6, atau 9 tingkat, menyebabkan perang dan pembunuhan yang tidak pernah berakhir. Sedangkan keinginan kaisar adalah menghilangkan kebaikan dan kejahatan, menghentikan pembunuhan dan mengembalikan kesetaraan untuk semua makhluk hidup. Karena Nagayan saat ini sangat lemah dan tidak bisa membantu Fang Han dengan baik, Nagayan meminta Fang Han mencarikan 3.649 buah pusaka lagi untuk memulihkannya dan menyembuhkan seluruh vitalitasnya. Fang Han pun sangat terkejut karena membutuhkan banyak pusaka dan terlalu berat untuk mencarinya. Lalu Nagayan akan memberikan beberapa teknik, juga memurnikan beberapa yaksa terbang untuk digunakan Fang Han agar kekuatannya semakin meningkat. Namun ia meminta Fang Han berjanji untuk mencarikan ribuan pusaka untuk dirinya. Fang Han pun setuju dan berjanji kepada Nagayan. Tak selang berapa lama Fang Han pun terbangun dan sadar dari alam mimpinya. Nona Hongyi pun sangat senang karena Fang Han telah tersadar kembali. Namun Fang Han mengatakan kalau masalah dirinya masih sangat susah untuk dijelaskan. Nona Hongyi tahu kalau orang yang berkultivasi pasti mempunyai rahasianya sendiri. Lalu Fang Han ingin membangunkan dan menyembuhkan para murid sekte dengan darahnya. Akan tetapi Nona Hongyi berkata untuk jangan menyembuhkannya, karena Nona Hongyi khawatir kalau setelah dibangunkan mereka akan mempertanyakan tentang semua yang terjadi. Nona Hongyi sangat percaya dengan Fang Han, namun belum tentu dengan murid-murid yang lainnya. Lalu tentang Fang Han yang membunuh Pangeran Merah Muda dan pedang hasrat merah yang diserapnya, bagaimana Fang Han akan menjelaskannya? Nona Hongyi juga menjelaskan kalau Senior Mo sudah mati dan tidak bisa hidup kembali. Tapi para murid-murid lainnya cuma tak berdaya karena terkena racun. Nyawa mereka tidak akan dalam bahaya. Justru dalam kondisi saat ini Fang Han harus bertindak secara logis. Jangan cuma karena menolong mereka sesaat
dan akan menjadikan hidup Fang Han dalam bahaya. Ia meminta kepada Fang Han untuk melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Nona Hongyi juga mengatakan kalau senior Yuan akan segera kembali dan membawa pasukan bantuan, dan ia takut mereka akan segera tiba. Namun Fang Han tetap akan menolongnya, terutama satu timnya yaitu Liu Kang. Fang Han pun meneteskan darahnya dan menghidupkan kembali Liu Kang. Liu Kang tahu kalau Fang Han menolongnya dengan darahnya. Ia mengatakan kalau ternyata darah Fang Han bisa menawarkan racun hasrat petir Yin. Ia juga terkejut di saat melihat Pangeran Merah Muda sudah dalam kondisi mati di sana. Ia menduga kalau Fang Han lah yang membunuhnya. Fang Han pun berkata kalau dirinya dan Nona Hongyi lah yang membunuhnya. Liu Kang juga melihat beberapa pedang pusaka di sana. Lalu Fang Han berniat akan mengembalikan ke sektenya. Namun Liu Kang tidak peduli dan akan mengambil pedang pusaka untuk dirinya. Nona Hongyi pun sangat marah kepada Liu Kang karena Liu Kang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu malu. Bukannya berterima kasih kepada Fang Han, malahan akan mengambil semua benda pusaka yang ada di sana. Liu Kang berkata kalau Fang Han dan Nona Hongyi telah menyembunyikan rahasia. Jadi senior Yuan Jiang Kong sudah menyuruh dirinya mengawasi Fang Han dan Nona Hongyi dari awal. Namun Liu Kang akan tutup mulut dan tidak akan melapor kepada senior Yuan dan senior besar Hua. Asalkan Fang Han membiarkan dirinya mengambil semua pedang pusaka yang ada di sana. Seketika Liu Kang pun mengumpulkan pedang-pedang pusaka yang ada di sana. Dan di saat Liu Kang meminta pedang pusaka yang diambil oleh Fang Han, tiba-tiba Nona Hongyi menghampirinya dan langsung membunuh Liu Kang dengan pedangnya. Liu Kang pun mati sia-sia karena keserakahannya. Lalu Nona Hongyi berkata kepada Fang Han, kalau pengkhianat penjilat seperti Liu Kang itu tidak layak menjadi teman. Ia sudah tahu hati busuknya sejak awal. Jika hari ini tidak bertindak, di hari lain pasti membuat masalah yang lebih besar. Ia menjelaskan kalau jalan kultivasi banyak rintangan dan bahaya. Satu langkah kesalahan adalah akhir dari segalanya. Harus langsung membunuhnya dan tidak boleh kayak cewek manja. Lalu Fang Han mengatakan kalau dirinya yang salah dan terlalu baik kayak cewek. Fang Han pun berterima kasih kepadanya. Ia tahu kalau jalan kultivasi melewati banyak rintangan dan bahaya, dan dengan kekuatan baru bisa abadi. Fang Han teringat dengan gurunya kalau ia tidak akan mengecewakannya. Ia juga ingin menjadi kaisar iblis. Di saat bersamaan, Nagayan berkata kepada Fang Han kalau di depan ada orang yang mendekat, dan ia meminta Fang Han untuk segera pergi. Namun sebelum pergi, Fang Han mengeluarkan Nagayan untuk mengambil semua benda pusaka yang ada di sana. Bahkan baju ajaib kapas darah juga diambilnya. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak selang berapa lama, senior besar Hua dan senior Yuan pun tiba di sana. Senior Yuan mengatakan kalau ia terlambat datang. Seketika senior besar Hua menggunakan kekuatannya untuk membawa para murid yang terluka karena terkena racun. Lalu ia tahu kalau senior Mo dan 2 murid luar yang mati di sana. Namun murid-murid lainnya hanya terluka oleh guntur beracun. Senior Hua pun menggunakan teknik esnya untuk membekukan dan membawa mereka pulang. Namun senior Yuan berkata kepada senior besar Hua, meski para muridnya bisa selamat, namun cambuk tali ayam dan pedang terbang milik para juniornya telah hilang. Lalu pengawal senior besar Hua mengatakan kepada senior Yuan, karena kalau bukan kesombongannya, senjata pusakanya pasti tidak hilang. Senior Yuan pun hanya bisa membela diri. Akan tetapi pengawal senior Hua berkata kalau cambuk tali ayam langit itu adalah harta yang murni dan sudah tersegel dengan darahnya. Namun tali ayam langit itu hilang tanpa meninggalkan jejak. Sudah pasti bukan Pangeran Merah Muda yang mengambilnya. Lalu senior Hua berkata hanya kekuatan tingkat atas dari gerbang iblislah yang bisa mengambilnya. Ia pun mengatakan karena sudah mengambil senjata ajaibnya, maka senior Hua akan membunuhnya. Di saat mereka akan pergi, senior Yuan tahu kalau dari 10 murid, kenapa hanya 8 orang yang akan dipulangkan. Ia pun berkata kepada senior Hua kalau Fang Han dan Nona Hongyi telah pergi. Kita kembali ke Fang Han. Di perjalanannya, Fang Han berkata kepada Nona Hongyi kalau ia ingin memberi pedang terbang untuknya. Namun Nona Hongyi menolaknya
karena Nona Hongyi belum bisa memakainya sekarang. Fang Han juga berkata pedang terbang yang ia ambil benar-benar tidak nyaman untuk digunakan sekarang. Ia berterima kasih kepada Nona Hongyi karena Nona Hongyi telah membuat kultivasi Fang Han berkembang dengan pesat. Dan ia berjanji akan melindungi Nona Hongyi agar tetap aman. Nagayan tahu kalau Fang Han pasti akan memiliki keabadian yang hebat. Tak selang berapa lama Fang Han dan Nona Hongyi melihat pertarungan di sana. Dan yang bertarung adalah Nona besar Fang Xingxiu dan Tuan Molin. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Nona Hongyi mengatakan kalau ia pernah melihat asap hijau tersebut. Fang Han pun mengatakan kalau asap hijau tersebut pernah menyerang Fang Han. Untungnya Fang Han memiliki harta karun di dalam tubuhnya dan menyerap asap hijau tersebut. Nona Hongyi menjelaskan kalau 7 labu jahat bahkan dipetik dari tanaman merambat. Dan itu setara dengan senjata tali ayam langit milik senior Mo. Namun 7 asap hijau dalam labu lebih luar biasa. Nona Hongyi juga mengatakan kalau Nona besar Fang Xingxiu mempunyai 2 pisau petir ungu. Dan ia tidak tahu apakah Nona besar Xingxiu bisa menahan serangan 7 asap hijau milik Tuan Molin. Di dalam pertarungannya, Tuan Molin berkata kalau hari ini adalah kematian Nona Fang Xingxiu. Dan membuat Fang Han sangat marah. Ia pun akan menyerang ke arah Tuan Molin. Tapi Nona Hongyi melarangnya. Karena Tuan Molin bukanlah tandingannya. Fang Han mengalahkan Pangeran Merah Muda hanyalah keberuntungan saja. Berbeda dengan Tuan Molin. Fang Han berkata kepada Nona Hongyi untuk jangan khawatir. Karena Fang Han mempunyai harta karun yang melindungi tubuhnya. Fang Han pun meminta Nona Hongyi untuk bersembunyi. Ia mengatakan kalau ia tidak bisa membiarkan Nona besar Fang Xingxiu mati di sana. Lalu Fang Han langsung menyerang ke arah Tuan Molin dengan pedang terbangnya. Tuan Molin pun dengan mudah menakisnya dan langsung mengkonternya dengan asap hijaunya. Di saat Fang Han akan terkena serangannya, Nona Fang Xingxiu pun langsung menolong Fang Han dengan menangkis serangan Tuan Molin dan membuat Tuan Molin sangat marah. Ia pun mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya dari teknik asap hijaunya, yaitu serigala surgawi 7 roh jahatnya, dan membuat Fang Han terpental karena serangannya yang begitu kuat. Senior besar Fang Xingxiu pun mencoba menangkis serangannya kembali. Namun serangan 7 roh jahat itu begitu kuat dan membuat Nona Fang tidak bisa menahannya. Ia pun terpental dan terluka. Fang Han pun tidak tinggal diam. Ia langsung menyerang kembali ke arah Tuan Molin. Nona besar Fang juga ikut menyerangnya. Begitu juga dengan Nona Hongyi. Ia langsung menghampiri Fang Han dan meminta untuk berhenti menyerangnya. Karena itu semua adalah pertarungan besar antara senior. Namun Nona Fang dalam bahaya, jadi Fang Han memutuskan untuk tetap membantunya. Karena ia pikir ia masih mempunyai pakaian ajaib merah darah untuk menahannya. Naga Huang Kuan juga melarang Fang Han untuk menyerangnya. Karena kesadaran spiritualnya terlalu lemah untuk menghadapi asap serigala tersebut. Akan tetapi, Fang Han harus cepat menolong seniornya. Ia pun menggunakan teknik pakaian ajaib kapas darahnya untuk menahan serangan Tuan Molin. Tuan Molin berkata kalau ia akan membunuh Fang Han dengan mudah. Di saat Fang Han masih menahan serangan Tuan Molin, Nona besar Fang Xingxiu pun berkultivasi dan membaca mantra untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Fang Han masih tetap menangkis serangan Tuan Molin dengan jubah kapas merah darahnya. Namun Nona Hongyi ingin menolong Fang Han. Ia pun langsung menyerangnya. Namun semua itu sia-sia dan membuat dirinya terpental dan terluka. Di saat bersamaan, Nona Fang Xingxiu menerobos ke ranah supernatural tingkat kelima dan membuat Tuan Molin terkejut. Kenapa bisa Nona Fang menerobos di saat kritis? Di sana Fang Han sangat khawatir dengan Nona Hongyi. Namun Nona Hongyi berpura-pura kalau ia tidak apa-apa dan baik-baik saja. Ia berkata kalau Nona besar Fang sudah menembus ke ranah alam surga dan manusia. Fang Han pun merasa heran karena Nona Fang benar-benar memasuki ke ranah 5 surga kekuatan sihir. Nona besar Fang Xingxiu pun langsung mengeluarkan teknik guntur ungunya untuk menyerang ke arah Tuan Molin. Tuan Molin pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menerima serangannya.
Namun ia berhasil kabur dan melarikan diri dari serangan Nona Fang Xingqiu. Di sana, Nona Hongyi tiba-tiba memuntahkan darah dan tak berdaya. Lalu Fang Han langsung menghampirinya. Fang Han pun mengatakan kenapa Nona Hongyi membohongi Fang Han. Nona Hongyi pun menjawab dengan sangat pelan. Ia mengatakan karena ia ingin melindungi Fang Han. Fang Han sangat sedih melihatnya. Ia pun menangis dan meminta pertolongan Nona besar Fang Xingqiu. Nona Fang Xingqiu pun berkata kalau vitalitas Nona Hongyi rusak dan ia tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nona Hongyi pun sangat kesakitan dan tidak bisa menahannya lagi. Ia berkata kepada Fang Han untuk yang terakhir kalinya kalau ia akan pergi selamanya dan tidak bisa lagi melindungi Fang Han. Nona Hongyi pun menghembuskan nafas yang terakhir kalinya dan ia pun meninggal. Fang Han pun sangat sedih dan ia teringat dengan Nona Hongyi yang sangat baik kepadanya dan selalu menolong dirinya di saat-saat sulit. Lalu Fang Han mengatakan kalau ia mati, di kehidupan selanjutnya ia tidak akan menghapus ingatan tentang dirinya. Jika ada kehidupan setelah kematian, ia akan selalu menjaganya. Nona besar Fang pun menghampiri Fang Han dan berkata kepadanya kalau Fang Han dan Nona Hongyi telah mengorbankan dirinya hanya untuk Nona besar dan membantu Nona besar menembus kerana alam surga dan manusia. Hanya kalah tipis dengan Tuan Molin. Semua tindakan Fang Han ia mencatat dan membebaskan Fang Han dari status budak. Setelah pelatihan selesai, ia ingin membiarkan ayahnya menganggap Fang Han sebagai seorang anak. Dan dari sekarang Fang Han adalah keluarganya. Garis keturunannya juga tidak lagi menjadi budak. Fang Han tahu kalau ia akhirnya bisa menyingkirkan status budaknya dan setara dengan Nona Fang. Fang Han sangat sedih karena semua status itu dicapai dengan mengorbankan dan mengakibatkan kematian Nona Hongyi. Nona besar Fang juga berkata, mulai sekarang Fang Han akan berlatih bersama dengannya. Ia juga berkata kepada Fang Han kalau kematiannya tidak bisa dibangkitkan kembali. Daerah gurun Hanhai juga sangat berbahaya. Apalagi Tuan Molin baru saja melarikan diri. Ia meminta jangan lama-lama di sana. Fang Han pun berkata kalau ia ingin membunuh Tuan Molin untuk membalaskan dendam Nona Hongyi. Lalu Nona besar Fang juga bermaksud begitu. Ia berkata kalau Tuan Wang Molin terpukul keras olehnya. Dan Nona besar Fang ingin mencari sebuah gua untuk menyembuhkan diri terlebih dahulu. Ia juga meminta Fang Han untuk pergi bersamanya. Setelah pulih, ia akan membunuh Tuan Molin bersama-sama. Namun Fang Han mengatakan kalau ia ingin pergi ke kota Bulan Biru terlebih dahulu. Dan meminta murid sekte Yuhua yang ada di sana untuk membawa Nona Hongyi pulang ke Gunung Yuhua. Jadi jiwanya bisa beristirahat dengan tenang. Mereka pun ke kota Bulan Biru untuk memulangkan Nona Hongyi. Fang Han berkata kalau ia tidak bisa membiarkan iblis menjadi semakin liar dan bertambah jahat. Di sisi lain dari sekte Yuhua, Senior Hua mengembalikan para juniornya yang terkena racun kepada Penetua sekte Yuhua. Dan dari Tuan Molin ia bersembunyi ke sebuah gua untuk memulihkan kekuatannya. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan menunggu dan lanjut di season keduanya ya. Terima kasih semuanya.